Nah, sekarang kita ke pengusaha. Bagaimana pengusaha atau smelter ini bisa memenuhi permintaan jika biji nikelnya terbatas? Apa yang bisa dilakukan? Baik, yang pertama tadi saya sempat sentuh di awal ya gitu bahwa Indonesia ini menarik investasi, terutama investasi asing di pengolahan nikel ya ataupun di pertambangan nikel itu dengan asumsi bahwa biji nikel di Indonesia ini terdapat di wilayah-wilayah tertentu, jumlahnya sangat banyak ya. Mungkin kita memiliki potensi nikel terbesar di dunia itu. Dan kemudian pemerintah memfasilitasi dari beberapa fiskal insentif dan juga dari sisi jarak dengan adanya pembangunan pabrik pengolahan nikel dekat dengan sumber nikel, maka ini bisa memangkas biaya logistik seperti itu. Nah, tapi kemudian yang sekarang terjadi apabila misalkan kuota produksi nikel domestik ini dibatasi ya itu sehingga kebutuhan smelter ini tidak terpenuhi sepenuhnya dari domestik, maka akan terjadi peningkatan biaya itu karena mungkin pengusaha harus satu melakukan pencampuran biji nikel untuk memenuhi grade yang dibutuhkan karena mungkin suplai dari tambang sekitarnya terbatas. Kedua, bisa jadi kita harus impor nikel dari negara lain, terutama mungkin dari Filipina gitu. Dan ketika kita melakukan impor, maka kita mengikuti harga global dan juga ada tambahan logistik untuk transportasi nikel tersebut dari misalkan dari Filipina ke Indonesia, ke Sulawesi, ke Maluku, pasti terjadi peningkatan harga yang pada akhirnya mempengaruhi profitabilitas dari perusahaan. Nah, kalau kita harus memadukan tadi kan harus mencampurkan untuk menyesuaikan grade-grade tertentu atau akhirnya membuka keran impor justru lebih besar gitu. Seperti tadi kan 97% saja sudah dari Filipina. Artinya kalau ada dibuka lagi kan berarti mayoritas mungkin kita nggak akan menghasilkan apa-apa lagi gitu. Dari mana ini bisa akhirnya kebijakan ini akhirnya bisa menguntungkan para pemain nikel di dalam negeri? Baik, mungkin di sini saya perlu ya bawa sedikit angkanya ya gitu tadi. Jadi untuk estimasi kebutuhan biji nikel nasional ini saya pikir di kisaran 330 sampai 350 juta ton biji nikel per tahun itu dengan kapasitas smelter yang ada sekarang. Dan dari pemerintah, dari SDM sendiri menyampaikan bahwa kuota RKAB tahun ini ada di 260 juta ton seperti itu. Yang berarti di sini ada defisit sekitar 70 sampai 90 juta ton gitu. Nah, dengan demikian defisit ini bisa mempengaruhi beberapa hal ya. Satu, mungkin harus ada penyesuaian rencana produksi kalau memang perusahaan-perusahaan ini tidak bisa melakukan impor atau kesulitan melakukan impor, mereka harus melakukan penyesuaian produksi. Yang kedua, tadi misalkan mereka melakukan impor, tapi memang menurut saya pribadi, impor ini harusnya menjadi komplementer gitu. Jadi bukan merupakan sebuah pintu utama ataupun cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan volume. Gitu. Jadi harusnya impor, menjadi pelengkap saja. Pelengkap saja. Misalkan di Indonesia ini karena kita sudah melakukan hilirisasi nikel mungkin dari 2014, 2013 mungkin kita kekurangan high grade nikel ya, nikel dengan kadar tinggi. Nah, barulah kita mungkin import gitu. Tapi core-nya adalah harus dari nikel yang diproduksi di dalam negeri dan import ini hanya untuk pelengkap saja. Betul, karena sekarang kan kalaupun kita belum membuka keran tambahan, kita saja sudah 97% impor. Betul kan, 97% impor ini aja angkanya masih cukup besar gitu. Maksudnya berarti belum 100%, belum sampai 0,5% dikuasai oleh pasar dalam negeri. Maaf, mungkin saya harus koreksi di sini. Jadi dari Filipina yang 97% itu dari jumlah nikel yang diimpor. Oh, 97%, maaf, maksud saya 97% kita impor dari Filipina. Artinya berarti biji nikel kita belum 50% dari kita sendiri kan? Tidak. Tidak. Nah, biji nikelnya yang dominan itu dari domestik. Hanya saja kita ada defisit tadi, defisitnya itu kita impor. 97% dari yang diimpor itu dari Filipina. Dari Filipina, gitu. Oke, baik, bisa dipahami. Nah, dari sisi harga sendiri, nah bagaimana Mas Cesar melihat harga nikel impor ini bisa berdampak pada keuangan dari perusahaan nantinya? Iya, kalau untuk harga sendiri kita di sini ada harga dasar ya, gitu ditentukan oleh lembaga internasional itu untuk transaksi internasional. Tapi
di sini juga ada premium insentif ya gitu. Jadi premium insentif ini saya pikir dealnya tergantung dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli gitu. Mereka mau menambahkan berapa sih gitu biaya ataupun juga apresiasi kepada penjual dengan mempertimbangkan kesulitan mendapatkan biji nikel itu. Nah di sini tadi saya sempat sampaikan di awal bahwa secara kasarnya mungkin dengan kita melakukan impor nikel, satu kita harus mengikuti harga nikel global. Jadi Iya. harganya bukan harga mineral acuan dari ESDM, harganya adalah harga nikel global. Dan kedua juga ada tambahan biaya untuk transportasi, seperti itu. Jadi bisa Pengiriman. dibayangkan dari industri nikel ini sendiri, jarak 20-30 kilometer ini berarti kepada cost untuk production ya gitu, karena di sini kan ada penggunaan alat, bensin dan sebagainya. Nah, bayangkan kita bukan cuma bicara tambahan jarak 20 atau 30 kilometer, tapi harus melakukan impor dari negara lain, misalkan dari Filipina yang mungkin jaraknya dia ribuan kilometer. Tentu di sini ada dampaknya terhadap profitabilitas, cuman sebesar apa atau seperti apa dampaknya itu harus dilihat ke capital structure ataupun juga dari agreement tiap-tiap perusahaan gitu. Oke.